Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 15 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjadi umat-umat-Mu yang mau bekerja sama dengan Engkau ya Yesus. Agar kami bersatu dengan Engkau ya Yesus dan bekerja sama dengan sesama pekerja dalam ladang-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini dari buku Agama yang Bersinar, tanggal 15 Maret tahun 2023 berjudul Sukacita dalam Kuasa Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Ayub 39 ayat 19 dan 21. Firman Tuhan, Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Gerakan-gerakan spasmodis dan gelisah dari beberapa orang yang mengaku sebagai orang Kristen direpresentasikan dengan baik oleh pekerjaan kuda-kuda yang kuat tetapi tidak terlatih. Ketika yang satu menarik ke depan, yang lain menarik ke belakang. Dan atas perintah tuannya, yang satu terjun ke depan dan yang lainnya berdiri tak bergerak. Jika manusia tidak mau bergerak bersama dalam pekerjaan besar dan agung saat ini, akan ada kebingungan. Bukanlah pertanda baik bila manusia menolak untuk bersatu dengan saudara-saudaranya dan lebih suka bertindak sendiri. Jika manusia mengenakan kuk Kristus, mereka tidak dapat memisahkan diri, mereka akan menarik bersama Kristus. Beberapa menarik dengan semua kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka belum belajar bahwa mereka tidak boleh menarik sendiri. Gantinya mengasingkan diri, biarkan mereka menjalin keharmonisan dengan sesama pekerja. Kecuali mereka melakukan ini, aktivitas mereka akan bekerja pada waktu yang salah dan dengan cara yang salah. Mereka akan sering bekerja berlawanan dengan apa yang Tuhan akan lakukan, dan dengan demikian pekerjaan mereka lebih buruk daripada sia-sia. Testimonies for the Church, Jilid 9, halaman 258. Tuhan adalah perwujudan dari kebajikan, belas kasihan, dan kasih. Mereka yang benar-benar terhubung dengannya tidak dapat berselisih satu sama lain. Rohnya yang memerintah dalam hati akan menciptakan keselarasan, kasih, dan kesatuan. Testimonies for the Church, Jilid 5, halaman 28. Yesus telah memungkinkan Anda untuk menerima kasih-Nya dan dalam kerjasama yang bahagia dengannya untuk bekerja di bawah pengaruh-Nya yang harum. Testimonies for the Church, Jilid 9, halaman 50. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari nasihat Nyonya White kepada delegasi rapat GC di tahun 1909. Nyonya White berkata, mereka yang pada mulanya bekerja telah meninggal dunia. Hanya beberapa pionir dari pekerjaan ini yang sekarang masih ada di antara kita.
Oleh karena sudah banyak para pionir yang meninggal dunia, pekerjaan itu dialihkan kepada penerus yang lebih muda dan karenanya perlu diawasi. Sebab Testimonies for the Church volume 9 halaman 257 paragraf 2 berkata, dunia dipenuhi dengan perselisihan untuk supremasi. Roh menarik diri dari sesama pekerja, roh kekacauan ada di udara yang kita hirup. Banyak pekerja-pekerja yang baru tersebut tidak berkenan diatur dan diarahkan. Oleh karena itu, Nyonya White berkata dalam buku yang sama dan halaman yang sama, paragraf 2 berkata, saya telah diinstruksikan bahwa itu adalah upaya setan untuk memimpin manusia agar merasa bahwa Allah senang jika mereka memilih jalan mereka sendiri terlepas dari nasihat saudara-saudara mereka. Pekerja-pekerja yang baru itu yang tidak berkenan diarahkan merasa bahwa Allah senang jika masing-masing ambil jalannya sendiri dan tidak harus mengikuti nasihat saudara-saudara mereka yang sudah lebih dahulu dalam pekerjaan tersebut. Nyonya White katakan itu adalah pekerjaan setan, dan ini masih ada sampai sekarang. Karenanya Nyonya White berkata dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 257 paragraf 3 yang berbunyi, disinilah letak bahaya besar bagi kemakmuran pekerjaan kita. Kita harus bergerak dengan hati-hati, masuk akal, selaras dengan penilaian para penasehat yang takut akan Allah. Karena di jalur ini saja terletak keamanan dan kekuatan kita. Jika tidak, Allah tidak dapat bekerja dengan kita, dan oleh kita dan untuk kita. Jika para pekerja yang baru tidak berkenan menerima arahan dan nasihat dari para pekerja yang takut akan Allah, maka Allah tidak dapat bekerja dengan mereka. Dan orang-orang yang tidak mau menerima arahan dan nasihat dari para pendahulunya digambarkan seperti kuda-kuda yang kuat tapi tidak terlatih. Masing-masing kuda berbuat sesuai kemauannya sendiri. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang diam saja. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 84 paragraf 1. Bukanlah pertanda baik bila manusia menolak untuk bersatu dengan saudara-saudaranya dan lebih suka bertindak sendiri. Lalu, bagaimana supaya kita dapat bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan? Renungan hari ini melanjutkan dalam Agama yang Bersinar halaman 84 paragraf 1 yang berbunyi, jika manusia mengenakan kuk Kristus, mereka tidak dapat memisahkan diri. Mereka akan menarik bersama Kristus. Apakah makna mengenakan kuk Kristus? Kita baca The Review and Herald, Oktober 23, tahun 1900, paragraf 3, yang menjelaskan, kuk dan salib adalah lambang yang menyatakan hal yang sama, menyerahkan kehendak kepada Allah. Mengenakan kuk mempersatukan manusia yang terbatas dalam persekutuan dengan anak Allah yang kekasih. Mengangkat salib memisahkan diri dari jiwa dan menempatkan manusia di mana ia belajar bagaimana menanggung beban Kristus. Kita tidak dapat mengikuti Kristus tanpa mengenakan kuknya, tanpa mengangkat salib dan memikul di belakangnya. Memikul kuk artinya bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Yesus yang terjadi. Itu sebabnya dalam kutipan ini Nyonya White menjelaskan bahwa kuk itu adalah menyerahkan kehendak kepada Allah. Sebab dengan menyerahkan kehendak kita kepada Yesus, itu sama dengan menyerahkan kehendak kita kepada Allah, yaitu Bapanya. Sebab itulah kehidupan Yesus yang selalu melakukan kehendak Bapanya. Yohanes 6 ayat 38 berkata, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Karenanya dalam kutipan ini Nyonya White menuliskan, mengenakan kuk mempersatukan manusia yang terbatas dalam persekutuan dengan anak Allah yang kekasih. Dan kita tidak dapat mengikuti Yesus kalau kita tidak mengenakan kuknya. Artinya, kita tidak dapat hidup seperti Yesus yang selalu melakukan kehendak Bapanya kalau kita tidak memikul kuknya.
Sebab dengan memikul kuk Yesus, itulah wujud bersatu penuh dengan Yesus. Hidupnya menjadi hidup kita. Jadi, memikul kuk Kristus itu sama dengan bersatu dengan Kristus. Bagaimana caranya bersatu dengan Kristus? Testimonies for the Church, volume 7, halaman 30, paragraf 2, berkata, agar kita dapat bersatu dengan Kristus dalam pekerjaan ini, kita harus menempatkan diri kita di bawah pengaruh Roh-Nya yang membentuk. Melalui kuasa yang diberikan, kita dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam ikatan kesatuan sebagai pekerja bersamanya dalam keselamatan jiwa-jiwa. Kita bersatu dengan Kristus hanya dengan menempatkan diri kita di bawah pengaruh Roh-Nya. Sebab itulah kuasa yang diberikan agar kita dapat bekerja sama dengan Yesus dan bersatu dengan para pekerja Kristus dalam menjangkau jiwa-jiwa. Jika kita semua bekerja di bawah kuasa Roh Kristus, maka kita semua akan bersatu dalam bekerja bagi Tuhan, dan itulah sukacita dalam kuasa Tuhan, atau sukacita dalam Roh Tuhan, yaitu Roh Tuhan Yesus. Kita semua bersatu bukan karena standar atau sistem manusia, tetapi karena kita bersatu dengan Kristus. Hanya oleh bersatu dengan Kristus, kita dapat bersatu dengan pekerja-pekerja Kristus. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita bersatu dalam mengabarkan kebenaran kepada dunia, menyerukan pekabaran 3 malaikat, hanya dengan bersatu dengan Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Bagaimana caranya untuk kami dapat bersatu, bekerja, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengabarkan kebenaran kepada dunia. Satu-satunya cara untuk kami dapat bersatu adalah bukan dengan standar kami atau sistem kami, tetapi dengan bersatu dengan Kristus, memikul kuk-Nya. Maka dengan itu kami menyerahkan kehendak kami kepada kehendak-Nya. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Kristus. Maka itulah yang mempersatukan kami menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab itulah kuasa yang memampukan kami bekerja bagi Yesus dan bersatu dengan sesama pekerja. Dan kami boleh merasakan sukacita dalam kuasa Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.